Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Diva Jeffrina hadir menjumpai Anda dalam program acara kesayangan kita, Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab Al-Quran. Dan pada hari ini surat yang kita bahas yaitu surat Al-A'raf ayat 179, berada di juz 9 surah ke-7. Silakan para pemirsa dimanapun Anda berada untuk dapat membuka Al-Qurannya atau Al-Quran digitalnya di smartphone-nya masing-masing. Dan pada hari ini tentunya di samping saya sudah ada sumber kita yaitu Al-Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah kita bahas benar Ustadz? Ya, Al-A'raf ayat 179. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa tentunya untuk dapat gabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon 0741 66 385 atau 0811 7433 133. Bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, seperti biasa tolong dicontohkan terlebih dahulu pembacaan baik dan benar tentunya untuk surat Al-A'raf ayat 179. Dipersilakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masyaallah tabarakallah. Sudah kita saksikan bersama pembacaan baik dan benar untuk surat Al-A'raf ayat 179 yang dibacakan langsung oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan tentunya kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon 0741 66 385 atau 0811 7433 133.
bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, sebelum kita menunggu penelpon kita pada hari ini, mudah-mudahan ramai yang akan menelpon untuk membaca surat Al-A'raf ayat 179 ini. Ustadz, kita bahas terlebih dahulu artinya Ustadz. Baik. Izin dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami penuhi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tapi tidak dimanfaatkan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang termasuk orang-orang yang lalai. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian arti. Ya. Itu artinya ya Ustaz ya, sekarang di Al-Quran maupun Al-Quran digital biasanya sudah ada artinya di bawahnya. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai makna lebih mendalam tentunya untuk surat Al-A'raf ayat 179 ini. Baik Ustadz, kita masuk ke tajwid, makhorijul huruf, hukum-hukum bacaan, mat, wakaf iftidak nih, karena memang suratnya 3 sampai 4 baris ya Ustadz ya, cukup panjang, tapi biasanya ada wakaf iftidak nih, ada ini kola, ada juga sholah, boleh dijelaskan nanti ya Ustadz ya, silakan. Kalau kita lihat di sini wakaf ibtidaknya, tanda-tanda wakafnya sedang, bahkan pendek bisa tercapai oleh kita orang-orang umum ya. Yang pertama tanda wakafnya adalah solat. Tadi wal ins, tanda wakafnya solat. Itu artinya al waslu aula, dilanjutkan lebih bagus. Bagi orang yang mempunyai nafas panjang boleh dilanjutkan, akan lebih indah. Kemudian ada lagi tanda wakaf solat juga. Berikutnya solat juga. Kemudian 2 terakhir qala. Itu artinya al-waqfu aula, berwakaf lebih baik. 2 kali berturut-turut qala ya. Berarti berwakaf lebih aula. Tapi kalau kita mau melanjutkan boleh. Umpamanya kita ingin menampilkan demonstrasi lagu misalnya, variasi yang indah, nafas yang panjang, boleh dilanjutkan. Sedikit ya, tanda wakaf yang pertama tadi wal ins, di sini ada sakinen. Sakinat artinya 2 huruf yang sukun, yaitu nun dan sin. Sin dimatikan karena di akhir huruf tunggal. Jadi wal ins, harus kedengaran nun dan sinnya, dia harus kedengaran. Kemudian lagi yang harus diwaspadai, wakaf-wakaf berikutnya mirip-mirip nih. Ada berapa kali biha 3 kali. Jadi kalau kita tidak jeli bisa juga terjebak. Jadi kita harus jeli juga. Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Kemudian tetap mata kita. Berikutnya, walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan seterusnya. Jadi ada ayat mirip-mirip sini. Ya, benar. Jadi kita harus waspada juga. Tapi tidak begitu memberikan kekhawatiran untuk si pembaca, karena mirip tapi berbeda. Beda artinya, arti. Sangat berbeda artinya ya Ustadz. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita sapa terlebih dahulu berikut pada telepon. Halo, assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ibu Ayu di Banyuwangi, benarkah ini? Ya, benar. Masya Allah, terima kasih Ibu telah bergabung. Dipersilakan untuk membaca surat Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf, surat berapa? 179 Ibu. Surat ke-7. Surat Al-A'raf ayat 179. surat berapa? Oh, surat ke-7, juz ke-9. Bentar. Soalnya saya pikir. Oh iya, boleh Ibu, dipersilakan untuk membuka Al-Qur'an terlebih dahulu. Iya. Surat ke-7. Oh iya. Ayat 109. Iya benar, silakan Ibu. Satu ayat. Iya, satu ayat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ayu dari Banyuwangi telah bergabung bersama kita di sini di program Ayo Mengaji. Izin Ustadz, kita break dulu sebentar, nanti kita bahas bacaan dari Ibu Ayu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-A'raf ayat 179. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon 0741 385 atau 0811 7433 133. Bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, tadi sudah ada penelpon pertama kita, Ibu Ayu dari Banyuwangi. Terima kasih banyak. Belum di komentar ini, bagaimana menurut Ustadz bacaan Ibu Ayu pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Suara jelas ya, suara beliau jelas, lantang di sini. Ada masukan sedikit yaitu tentang gunnah. Kalau sisi makharijul huruf, sifatul huruf sudah alhamdulillah sudah lebih baik. Tentang gunnah, gunnah itu kapasitasnya adalah 3 ketukan atau 3 harkat. Seperti tadi kan, walaqad zara'na li jahannama katsiran, gitu. Minal jinni wal ins. Ditambah 1 ketukan lagi, itu akan lebih sempurna. Kemudian tadi ada kurang tepat sedikit. Di sini banyak lahum-lahumnya, bihanya juga banyak, lahumnya banyak.
Cara mengatasinya supaya kita tidak tersalah dalam membacanya, ya, bertukar bacaannya, mata kita tu tetap gitu. Waktu membaca tetap. Contoh, lahum qulubun la yafqahuna biha. Tetap mata kita kepada kalimat selanjutnya. Atau mungkin pakai telunjuk boleh juga. Ini telunjuk itu akan membimbing kita untuk tidak salah menempatkan kalimat-kalimat, ya. Alhamdulillah, secara keseluruhan baca beliau sudah mulai bagus, tinggal lagi guna untuk sempurnanya. Barakallah. Barakallah. Itu tadi Ibu Ayu dari Banyuwangi. Terima kasih banyak. Dan kami masih menunggu partisipasi dari para pemirsa sekalian. Baik Ustadz, mari kita menunggu penelpon selanjutnya nih Ustadz untuk membaca surat Al-A'raf ayat 179 ini. Kita bahas makna lebih mendalam tentunya Ustadz. Untuk surat ini di mana tadi sudah dijelaskan di awal artinya yaitu dan sungguh akan kami isi neraka jahanam dari banyak kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang lengah atau orang-orang yang merugi. Itu arti tadi untuk surat Al-A'raf ayat 179 Ustaz. Nah, ini bakal lebih mendalami apa sih Ustaz? Kita kan juga tahu bahwa kita sebagai umat manusia itu harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Apakah ini berkaitan juga dengan itu Ustaz? Izin dipersilakan. Ya, baik. Alhamdulillah, Allah sudah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Ya, di antaranya adalah hati. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Kita dikasih hati oleh Allah. Gunanya adalah untuk memahami ayat-ayat Allah, yaitu terutama Al-Quran. Jadi hati kita manfaatkanlah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ini pertanyaan untuk kita. Sudahkah kita memahami ayat-ayat Al-Quran? Kita baca Al-Quran, apakah mungkin baru hanya sekedar bisa membaca, melafazkan huruf-huruf dan kalimat Al-Quran? Tapi mari kita tingkatkan lagi. Kita pahami apa itu yang kita baca, agar Al-Quran itu betul-betul kita pahami, bisa jadi petunjuk dalam menempuh kehidupan ini. Ternyata banyak orang yang tersesat. Ada yang maling, ada yang merampok, ada yang judi online, ada yang jadi koruptor, korupsi dan segala macam, merusak lingkungan. Sebenarnya dalam Al-Quran ada bimbingan. Barangkali mereka itu belum memahami. Lahum qulubul la yafqahuna biha, mungkin termasuk dalam golongan ini. Oleh sebab itu kedepannya mari kita pergunakan hati kita memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, memahami Al-Quran. Ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada namanya Al-Quran. Ada juga ayat kauniyah, alam. Alam ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita baca, Allah ciptakan bulan, bintang, matahari, ciptakan air, ciptakan bumi, hewan, semuanya Allah ciptakan. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita baca, kita pikir. Ya. Allah beri kita fasilitas untuk kita bisa mencapai ridha Allah. Ya, di antaranya adalah hati. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Allah beri kita mata. Untuk kita pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Lihatlah tanda-tanda kekuasaan Allah. Lihat Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Pahami Al-Quran. Kemudian walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dimanfaatkan untuk mendengar Al-Quran, mendengar memahami Al-Quran, mendengar tanda-tanda ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jadi oleh sebab itu Allah menyuruh kita manfaatkanlah telinga kita untuk mendengar ayat-ayat Allah.
Mendengar Al-Quran, baca Al-Quran, mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas solat, marilah solat. Sebenarnya Allah yang memanggil kita solat, bukan orang yang terdengar. Ya. Memang orang yang terdengar ya, pada zahirnya orang yang memanggil kita untuk solat. Tapi hakikatnya Allah yang memanggil kita untuk solat. Tidakkah kita dengar? Sudahkah kita mendengar kemudian memperkenankan perintah Allah? Kadang kita dengar tapi seperti tidak mendengar. Itu yang bahaya. Bahaya benar. Ya. Benar, Terdengar orang azan terdengar. Marilah solat masjid berjamaah, itu artinya kan, mari kepada kemenangan di dalam azan. Hayya 'alal falah, marilah kepada kemenangan. Tetapi kita terus juga dengan kegiatan kita. Padahal Allah SWT manggil. Ini termasuk sedikit kepada orang-orang yang la yasma'una biha. Maka Allah meneruskan ayat ini, ulaika kal an'am balhum adall. Jika orang tidak mempergunakan hatinya, tidak mempergunakan matanya, tidak mempergunakan pendengarannya terhadap ayat-ayat Allah, terhadap panggilan Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang sesat. Bakal seperti an'am, binatang. Balhum adall, maka bahkan lebih sesat daripada binatang. Ini bahaya ni. Ulaika humul ghafilun. Itulah mereka sesungguhnya yang orang yang lalai dan lengah dalam menempuh hidup dan kehidupan ini. Dia oleh sebab itu, mari kita jangan terlibat dengan la yasma'una, la yubsiruna, la yafqahuna. Tetapi mari kita pergunakan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah, pergunakan mata kita melihat ayat-ayat Allah, lihat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah, pergunakan telinga kita untuk mendengar ayat-ayat Allah. InsyaAllah kita termasuk orang-orang yang muttaqin dan salihin. Amin. Amin, amin, amin. Baik, Ustaz, kita sapa terlebih dahulu pada berikut. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Rita di Sungai Penuh. Masya Allah, tabarakallah, Ibu Rita di Sungai Penuh. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kita. Dipersilakan untuk membaca surat Al-A'raf ayat 179. Sama Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun.
Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rita di Sungai Peluh, penelpon setia kita pada program Ayo Mengaji. Dan hari ini sudah membaca surat Al-A'raf ayat 179. Baik Ustadz, bagaimana menurut Ustadz bacaan Ibu Rita pada hari ini? Ya, baik. Alhamdulillah. Secara keseluruhan bacaannya bagus ya. Sudah ada ketenangan, ya, kekusukan, sudah berprogres gitu ya. Tapi ada masukan sedikit tentang hukum huruf, tentang hukum nun sukun. Terakhir tadi minal jinni wal ins. Ini ins ini adalah termasuk ikhfa. Nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 15, maka suaranya disamarkan. Nunnya disamarkan. Jadi wal ins. Di situ ada gunanya. Kemudian di awal ayat malah ya, walaqad dzara'na, zalnya. Makhraj zalnya adalah pertemukan ujung lidah dengan gigi atas. InsyaAllah akan keluar suara zal. Zazizu. Ujung gigi dengan ujung gigi atas. Zazizu. Atau papan gigi atas bila juga. Kemudian tadi ada kelebihan mat sedikit. Biha. Di pengaruh lagu barangkali ya. Oh ya. Biha. Tadi kan dia satu alif. Tetapi tadi 1,5 alif. Ya. Di pengaruh lagu, bukan disengaja ya. Tapi kalau cepat berhenti tadi agak sumbangnya lagunya. Iya. Jadi memang harus dipahami baik. Sebelum baca kita pahami, kerana ayat ini pendek, bagaimana cara memenik lagu kita agar pas. Demikian, barakallah. Barakallah, itu tadi Ibu Rita di Sungai Peluh. Terima kasih banyak, dan kami masih menunggu partisipasi pemirsa untuk dapat menghubungi nomor telepon 0741 385 atau 0811 7433 133. Baca dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, sebaik kita masih menunggu pada telepon selanjutnya Ustadz untuk pembacaan surat Al-A'raf ayat 179 ini yang mau saya tanyakan Ustadz. Di sini kan tadi ada artinya kebanyakan yang ini Ustadz. Jin. Ya. Manusia. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam ini dari kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Nah, kebanyakan dari jin dan manusia ini maksudnya apa sih Ustadz? Apakah memang manusia yang lalai itu tadi yang akan masuk? Kalau jin itu karena mereka merasa sombong, mempunyai kekuatan dari api ini tadi Ustadz, maka kebanyakan itu dari jin dan manusia. Boleh dijelaskan Ustadz? Silakan. Tadi ada 3 poin ya. Yang pertama hati, yang kedua mata, yang ketiga telinga. Hati, mata, telinga. Ini harus sinkron. Kalau tidak berfungsi salah satu, maka tidak sempurna dia, tidak maksimal. Dia oleh sebab itu mari kita fungsikan hati, mata, telinga kita. Dengan hati, mata, dan telinga, maka kita akan bisa melihat kekuasaan Allah. Kita akan bisa memahami ayat-ayat Allah. Baik itu ayat Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah, iaitu alam semesta. Jadi nampak dari situ bahawa Allah itu maha kuasa. Dengan demikian, kita terdorong untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian kita mengakui, beriman kepada Allah SWT. Ini tanda kebesaran Allah ada. Ada alam berarti ada penciptanya. Ada makhluk, ada khalik, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, manfaatkanlah hati kita, manfaatkanlah mata kita, manfaatkanlah pendengar kita. Jadi, orang-orang yang tak manfaatkan hatinya,
tidak memanfaatkan matanya, telinganya untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk mencari ridha Allah, maka itulah orang yang akan dimasukkan Allah ke neraka Jahannam nanti. Bahkan Allah cap orang tu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Jadi oleh sebab itu, jangan sampai kita lebih hina daripada binatang. Memang binatang punya mata ada. Benar. Dia punya hati juga. Dia punya telinga juga. Tapi tidak ada manfaatkannya. Jadi orang-orang yang tidak memanfaatkan mata, hati, telinganya, apa beda dengan binatang? Jadi oleh sebab itu, mari kita manfaatkan 3 komponen ini agar kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita berikut sebentar Ustaz, kita sapu kembali. Baik, bisa saja kepala-pala, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-A'raf ayat 179. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon 0741 385 atau 0811 7433 Baca dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, sembari kita masih menunggu penelpon kita pada hari ini, dan alhamdulillah tadi sudah ada Ibu Ayu dari Banyuwangi dan Ibu Rita dari Sungai Penuh. Kami masih menunggu partisipasi dari para pemirsa sekalian. Baik Ustadz, yang mau kita bahas selanjutnya nih Ustadz, ini kan berturut-turut ya Ustadz ya. Ada hati, ada mata, dan ada telinga nih Ustadz ya. Ada juga yang berkata hati yang mati, hati yang hidup nih. Apa bedanya? Apakah berpengaruh ke mata itu tadi? Hati berpengaruh ke mata, hati berpengaruh kepada telinga, begitu. Dan bagaimana kita cara menata hati supaya juga kita kan intinya kan di hati. Setelah dari hati melihat ke mata, setelah dari hati melihat ke telinga, begitu. Apakah ini karena memang berturutan itu tadi Allah masukkan ke dalam Al-Quran atau bagaimana Ustaz? Izin dijelaskan. Terima kasih. Memang dalam tubuh kita ada namanya hati. Apabila baik hati, maka baik seluruh tubuh kita. Apabila rusak hati kita, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Hati ini kalau kita analogikan bagaikan rumah kaca di pinggir jalan. Rumah kaca di pinggir jalan lintas. Maksudnya apa? Setiap hari kaca ini, rumah kaca ini kena debu. Ya pasti. Jadi setiap hari kena debu. Sehari saja tidak gelap, kaca rumah kita ini sudah berdebu. Apalagi 2-3 hari, seminggu, sebulan, bahkan setahun. Kalau sampai setahun tidak gelap, tidak dibersihkan, maka kaca itu akan tertutup oleh debu, tidak tembus pandang. Begitu pula hati kita. Artinya hati kita ini apabila berdosa, maka terbentuklah bintik-bintik hitam. Berdosa tutup lagi, berdosa tutup lagi. Dia apabila hati berdosa tidak dibersihkan, maka hati kita akan disebut dengan hati yang mati. Tidak masuk cahaya, tidak masuk petunjuk. Lalu bagaimana? Kalau hati sudah tertutup debu tebal seperti itu, ada orang mengatakan hati yang sudah mati, harus dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Dengan zikir dan istighfar. Jadi mimsahnya untuk menghapus hati itu, membersihkan hati itulah istighfar. Istighfar kepada Allah SWT sekurang-kurangnya setiap sudah solat 20 kali, sehingga sehari menjadi 100 kali. Kerana solat 5 kali sehari semalam. Itu sekurang-kurangnya. Jadi istighfar dan zikir kepada Allah SWT. Tim pertama. Yang kedua, untuk membersihkan hati juga agar hati kita bercahaya, tembus pandang, tembus petunjuk dari Allah SWT, rajin baca Quran. Kerana Al-Quran itu nur. Jadi apabila kita rajin baca Quran, maka hati kita akan disinari oleh nur Al-Quran. Kalau kita analogikan kepada baterai HP kita, dicas. Dicas, benar. Kalau
baterai sudah mulai lowbat. sudah mulai apinya berkurang, dicas lagi, dicas. Malah HP kita dicas setiap hari. Itu pula hati kita. Rajin baca Quran. Karena hati itu bagaikan rumah kaca di pinggir jalan, dia akan selalu kena debu. Selalu juga kita istighfar dan zikir baca Quran agar hati kita selalu bersinar. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya semua juga sudah tertulis ya di Al-Quran ya Ustaz. Bagaimana cara kita membaca dan memahami lebih lanjut lagi apa sih isi-isi di dalam Al-Quran ini, lebih memahami lagi ya Ustaz ya. Kalaupun memang tidak paham, kita tanya sama Ustaz-Ustazah seperti itu ya Ustaz ya. Kita datang ke kajian-kajian, maksud dari tujuan dari surat ini apa. Jadi hati kita tidak tertutup itu ya Ustaz ya. Betul. Mudah-mudahan kita selalu dalam hati terang benderang. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kita bahas lebih lanjut. Ini kita masuk ke lagu Ustadz. Izin untuk surat Al-A'raf ayat 179 ini, di mana kan memang tadi 3-4 baris ya Ustadz ya, tapi kan ada wakaf iftidak ya. Jadi kan sebenarnya tidak terlalu panjang ya Ustadz ya. Cuman lagu yang cocok apa aja nih Ustadz? Izin silakan. Ya. Memang lagu dengan ayat yang dibaca memang harus disinkronkan. Lagu itu mengikuti arti-arti ayat. Apabila arti ayat itu mengarah kepada ketegasan, maka lagu yang dibawakan adalah harus lagu yang tegas juga. Seperti tadi, lagu Hijaz. Lagu Hijaz sedikit tegas karena ayatnya ada penegasan. Sungguh kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Ini tegas. Ya. Jadi kita bawakan lagu Hijaz. Wa laqad zara'na. Dia agak tegas sedikit. Tapi kalau lagu Nahawan itu agak Badayu. Agak santai dikit ya. Wa laqad zara'na. Kurang pas rasanya ya. Tapi kalau dimodif, cara membawakannya bisa, bagi orang yang ahli bisa. Nahawan itu bisa dimelokan, bisa ditegaskan. Boleh juga dengan lagu ras. Lagu Hijaz, lagu ras. Boleh. Tapi dengan lagu Sabah kurang pas. Kurang pas. Karena ayatnya tegas. Kalau lagu Sabah kan lagu sedih. Kita contoh dengan lagu Sabah. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ. Kurang pas. Kurang ada penegasan. Kurang ada penegasan. Jadi sebab itu memang kalau kita ingin bawakan lagu harus dilihat arti ayat terlebih dahulu. Ya. Kalau kita tidak bisa membaca langsung arti ayat, lihat terjemahnya. Jadi itu solusi. Ya. Dia berpengaruh kepada penghayatan kita. Berpengaruh kepada zuk yang kita bawakan dalam membaca Al-Quran. Kemudian berpengaruh kepada pemilihan lagu apa yang akan kita bawakan dalam membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu tidak bisa didikte lagunya. Ya. Silakan baca Al-Quran, lagu pertama itu, kedua itu, ketiga itu, empat itu. Sebenarnya tidak bisa didikte begitu. Dengan demikian, akan nampak keahlian orang dalam membawakan lagu dalam baca Quran. Oke, baik Ustaz. Izin Ustaz, kita break sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik, bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-A'raf ayat 179. Baik Ustadz, tadi kan terakhir kita lagi bahas lagu yang cocok untuk surat Al-A'raf ayat 179 ini. Izin Ustadz, tips dan triknya singkat saja untuk bagaimana cara kita pemilihan lagu yang benar dan bagaimana kita mengatur nafas untuk pembacaan yang baik dan benar tentunya. Silakan Ustadz. Ya, baik. Memang kalau kita baca Al-Quran memang erat kaitannya dengan napas ya. Ada teknik-teknik untuk napas bisa panjang. Ada sebagian orang ngambil napas melalui hidung. Itu tergantung kebiasaan ya. Ada orang mengambil napas melalui mulut.
Ada dua-duanya. Ada yang ambil nafas 2 kali periode, contohnya. Ada juga. Di mana yang cocok dengan kita sendiri? Akan dicoba. Setelah itu, setelah diambil nafas, kemudian tahan. Ditahan satu ketukan atau 1 detik, baru diungkapkan. Demikian cara teknik-teknik mempergunakan nafas dalam baca Al-Quran. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita di perpisah manapun Anda berada lebih paham lagi mengenai tips dan trik tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Baik Ustadz, kita masuk ke kesimpulan. Izin, silakan Ustadz. Baik. Baik, setelah kita perhatikan ayat ini ya, isinya adalah Allah memberi ancaman kepada orang yang tidak mau mempergunakan hatinya, tidak mau mempergunakan matanya, tidak mau mempergunakan telinganya untuk membaca dan memahami ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi sebab itu mari kita, mumpung kita masih di awal tahun Hijriah, tahun baru, mari kita berhijrah. Mungkin selama ini kita kurang maksimal memanfaatkan hati kita, memanfaatkan mata kita, memanfaatkan telinga kita. Mari kita berhijrah, kita manfaatkan komponen yang ada diberikan oleh Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian insyaAllah kita akan lebih baik dan lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Demikian. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Izin Ustaz, terakhir pembacaan baik dan benar untuk surat Al-A'raf ayat 179. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Baik Ustadz, izin terima kasih banyak untuk membaca surah Al-A'raf ayat 179. Baik pemirsa, demikianlah program acara Ayo Mengaji pada siang hari ini. Saya Diva Jeffrey dan kru bertugas mohon undur di depan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.